Bali dikenal sebagai pulau pariwisata. Pada 2026, Bali juga menempati posisi teratas dalam Best of the Best Destination Travelers Choice versi TripAdvisor. Namun, di balik pamornya, Bali masih menghadapi persoalan sampah. Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti persoalan ini pada Februari 2026. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Prabowo juga menyinggung kondisi sampah yang menumpuk di Bali pada Desember 2025, bahkan hingga di destinasi wisata. Prabowo kemudian meminta gubernur dan bupati di Bali mengerahkan pelajar untuk melakukan pembersihan sampah saat akhir pekan. Jika pemerintah daerah tidak mampu, maka Prabowo meminta TNI dan Polri ikut turun. Sorotan serupa juga datang dari World Bank. Dalam pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan Koster pada Mei 2026, pihak World Bank menyampaikan 5 tantangan utama Bali. Salah satunya adalah penanggulangan sampah. World Bank menilai persoalan itu perlu ditangani agar Bali tetap berkelanjutan. Terlebih, Bali masih menjadi salah satu destinasi unggulan dunia. Persoalan sampah di Bali sudah berlangsung lama. Kondisi ini sempat makin mengkhawatirkan setelah muncul rencana penutupan tempat pemrosesan akhir atau TPA Suwung karena adanya larangan open dumping. Pada akhir Desember, sampah juga memenuhi pantai di Bali karena musim angin barat. Berdasarkan data Pemprov Bali, timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton pada 2024. Masalah penumpukan sampah terjadi di kota Denpasar dan Badung yang menjadi penghasil sampah terbesar. Dalam 4 tahun terakhir, jumlah timbulan sampah Bali juga terus naik. Di tengah persoalan itu, Danantara meresmikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik alias PSEL Denpasaraya. Peresmian dilakukan pada Rabu 8 Juli 2026. Nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah dan proyek ini juga ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500.000 ton sampah per tahun. Jumlah itu setara lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Proyek ini juga disebut dapat menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Selain itu, PSEL Denpasaraya diklaim dapat mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%. Dari sisi ketenaga listrikan, proyek ini disebut mampu memasok kebutuhan listrik untuk sekitar 100.000 rumah tangga di Bali. Penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA dilakukan antara PT PLN Persero dengan PT Weming Nusantara Bali New Energy sebagai badan usaha pelaksana proyek atau BUPP. PSEL Denpasaraya ditargetkan rampung pada semester pertama 2028. Namun, Menteri BKPM sekaligus CEO Danantara Roshan Perkasa Roslani meyakini bisa selesai pada akhir tahun ini. Lalu, apakah PSEL Denpasaraya bisa menjadi jawaban atas persoalan sampah di Bali?